Hai 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 Cancer, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Cancer ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti. Dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Ponpon. Dan kita mau ngobrolin tentang kilas masa depan Cancer dan detil jodoh Cancer itu siapa. Kita mau lihat kira-kira kurang lebih seperti apa sih, kita ngintip sebentar. Dan untuk detil jodoh itu komplit jerit semuanya ada ya. Dan ini sifatnya adalah general reading ya sayangku, artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kamu. So be wise and be smart, mikirnya pakai logika aja. Kan nggak mungkin nasib semua Cancer itu kembar atau sama, nggak mungkin banget ya, oke? Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas, tarik nafas. Oke, tarik nafas ya. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya berkah, kesejahteraan, keberlimpahan hadir di dalam kehidupanmu. Uang datang terus-menerus dengan cara baik dan menyenangkan mengalir ke dompet kamu, mengalir ke rekening kamu. Rezeki, teman baik, kesehatan, rezeki, segala kebutuhan tercukupi, datang, hadir di dalam kehidupan kamu. Karena sesungguhnya keberlimpahan itu adalah sejatinya manusia sudah tersedia. Dan kiranya kepada kamu diberikan proses kreatif, proses karya, proses kerja sebagai saluran dari rezeki dari semesta. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Thank you, thank you. Sadu, sadu, sadu. Oke. Energi cinta kamu ke depan. Wow. Wow. Ini seperti kayak gambarnya ini terbelit gitu ya. Oke, jadi di masa depan memang kamu kayak merasakan sebuah merasakan sebuah belitan, merasakan sebuah situasi yang rasanya membuat kamu terkungkung, dan kita akan lihat itu apa kira-kira. Mungkin dia terlalu posesif atau gimana ya, kita akan lihat. Untuk cinta, oke, ada anak-anak di sini. Ada anak-anak di sini, kamu dan dia memiliki anak. Bisa anak-anak ya. I see, oke. Ya, ini dibuka dengan sebuah situasi. It's okay, no problem. Dibuka dengan situasi gambaran pernikahan Cancer yang ternyata dalam menjalani pernikahan pun itu ada yang namanya ujian atau cobaan. Ya, entah ini tidak tahu apakah mungkin ada orang ketiga, atau mungkinkah ada faktor orang tua, faktor keluarga, atau faktor mungkin ego, saling berantem, saling gimana. Tapi ada situasi di mana pada akhirnya Cancer dan pasangannya merasa sangat tidak nyaman satu sama lain. Entah ya, ini kalau untuk penyebabnya belum terlihat, nanti kita akan cari tahu apakah memang nanti akan kelihatan atau enggak ya. Tapi yang jelas ini Cancer berada dalam situasi yang pergi sulit, bertahan sakit gitu. Jadi ya seperti itu gitu, mau bertahan seperti apa, karena ternyata kalau misalnya bertahan itu ada anak-anak, ada pertimbangan anak-anak. Jadi mau pergi itu pun sulit, ada anak-anak di sini. Tapi kalau misalnya bertahan pun sakit ya, pay attention to the red flags. Jadi
udah ada tanda-tandanya dan itu membuat kamu khawatir dan sebenarnya Cancer sendiri tahu gitu apa yang seharusnya dilakukan itu tahu. Dan, kendali ini ada di tangan Cancer sepenuhnya. Apakah akan, stay, tinggal, atau akan pergi gitu ya dari situasi pernikahan. Dan ini sih sebenarnya kalau saya lihat The World ya, The World ini adalah satu pernikahan yang, secara ekonomi baik-baik saja, terus kemudian memiliki nilai kebermanfaatan terhadap sosial, masyarakat sosial, itu semuanya itu ada. Tapi entah kenapa ada satu situasi yang membuat Cancer tidak nyaman, terlempar pada situasi seperti itu. Seven Chakra, oke, ini Cakra Mahkota. Ada sumbatan di Cakra Mahkota. Sumbatan di Cakra Mahkota ini artinya ada terlalu banyak kekhawatiran di dalam pernikahan ya. Kekhawatiran ini bisa disebabkan karena internal atau diri Cancer sendiri atau memang ada sesuatu ya. Tapi memang ini banyak sekali, terlalu banyak kekhawatiran sehingga Cancer cukup ya itu ya nggak bisa restless, mungkin nggak bisa santai, nggak bisa apa kayak kayak tegang terus gitu di dalam satu pernikahan. Nanti kita akan bahas detail-detailnya. Saat ini saya mau lihat dulu ada data-data apa lagi gitu tentang masa depan Cancer. Di sini saya hanya membaca kartu apa adanya ya. Kalau kartunya bagus saya akan bilang bagus. Kalau misalnya kartunya jelek pun ya itu adalah sebuah antisipasi ya sayang. Sebuah antisipasi tidak mutlak. Bisa diperbaiki, don't worry. Tidak mutlak. Jadi saya hanya membaca kartu saja karena kadang-kadang orang tuh marah gitu. Tapi saya rasa kalau misalnya hasilnya keluar hasil seperti ini, kita bisa mengambil satu antisipasi dari sekarang. Udah ada solusinya dari sekarang gitu. Itu fungsinya tarot. Cancer, I see. See? Ada Eight of Swords ya. Ini kayak apa namanya, ada tali-tali gitu di kaki. Jadi Cancer ini nggak bisa pergi gitu. Kayak ada sesuatu yang menahan. Kalau pergi tuh keserimpet jatuh gitu. So it's quite stressful, cukup melelahkan saya rasa buat Cancer. Kita akan lihat dan nanti kita akan lihat untuk menanggulanginya bagaimana. Iya, diperkuat lagi dengan kartu Unity dalam kondisi reverse. Ini memang ada satu problema dalam rumah tangga antara kamu dan dia. Bisa terjadi perpisahan, namun bisa bertahan, bisa juga terjadi perpisahan, namun yang jelas memang ada satu problema gitu. Yes, secara keuangan berkecukupan bahkan berlimpah ya. Ada Ace of Pentacles di sini. Ya, strength dalam kondisi reverse. Strength dalam kondisi reverse menggambarkan bahwa pondasi itu lemah. Pondasi satu sama lain itu lemah. Sehingga ini memang satu rumah tangga yang cukup rapuh. Ada di sini ada Five of Cups. Oke. Sepertinya ada gangguan orang ketiga dari masa lalu. Ya. Mungkin dari masa lalu kamu atau masa lalunya dia. Ini bisa vice versa sih, masa lalunya dia atau masa lalunya kamu yang nggak bisa move on. Kalau misalnya kamu, berarti kamunya nggak bisa move on. Atau misalnya dianya nggak bisa move on. Ada gangguan di situ ya. Oke. Oke, sekarang kita akan lihat untuk ciri-ciri. Dan kita akan lihat sifat-sifat dan karakternya dia. Ini kamu dan dia akan bertemu secara online. Online itu gimana? Media sosial ya. WhatsApp group itu bisa, media sosial itu banyak ragamnya. Jadi nggak perlu nanya, Bunda medsosnya apa? No need ya, itu bisa semua. Terserah sok kamu punyanya apa gitu ya. Bisa semuanya. Aplikasi online bisa, dating online itu juga bisa. Medsos bisa ya, yang jelas kalian akan bertemu secara online, kenalnya di situ.
Lalu seperti apa orangnya? Sepertinya orangnya protektif terhadap kamu. Agak sedikit apa ya, misalnya gini, kalau misalnya kayak mau pergi-pergi itu harus minta izin sama dia gitu. Terus kemudian dipantau gitu ya, dipantau lagi di mana, ngapain. Jadi bener-bener dia agak little bit possessive ya. Dan ini memang um, seperti yang udah dibilang sebelumnya, memang ada sedikit obstacles atau gangguan dari gitu dari third party. Oke, dia cukup mapan. Ya, memang orangnya sepertinya memang secara kedewasaan atau secara kejiwaan dia memang a little bit agak terombang-ambing begitu, agak mudah terombang-ambing dan punya someone di masa lalu ya seperti tadi disebutkan. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak ini bisa semua zodiak masuk ya. Semua zodiak masuk. Untuk inisial di sini ada V Viva, ada X Extra, ada K Kilo, ada M Mama, ada WWW Gombel, ada L Lucinta Luna, ada Y Yankee, ada S Susu, ada B Bravo, ada E Romeo, ada P Papa, ada A Alpha, dan ada G Gajah ya. Untuk ciri-ciri sebentar, saya lebih pengen ke ini dulu ya. Ke perasaannya dia dulu. Perasaan dia ke kamu, perasaan dia ke kamu. I'll try. It's hurt. Oh. You're beautiful. I can stumble but I never give up. Oke. Ini sepertinya memang situasi yang oke. Ini bisa jadi bukan karena third party juga sih, belum tentu ada third party. Tapi memang kalau dilihat sini ada godaan masa lalu, tapi belum tentu pisahnya karena third party. Bisa jadi mungkin karena saling ego satu sama lain, karena di sini pertengkaran sudah sering terjadi ya. Terus kemudian dia mencoba untuk memenuhi keinginan kamu. Memenuhi harapan-harapan kamu di mana ternyata itu pun dia nggak bisa gitu ya. Dia pun nggak bisa dan dia terus mencoba. Ini orangnya sebetulnya agak gigih ya. Maksudnya gigih dalam mempertahankan pernikahan pun tuh gigih gitu. Dan dia maunya memang mempertahankan pernikahan. Berarti ini yang pengen pergi justru kamunya nih kayaknya ya. Yang pengen pergi kamunya nih. That's why ini the power-nya nih keluar nih. Power to say no or to walk away at any time. Untuk mengatakan tidak dan pergi kapan saja, ini kamunya. Jadi dia sendiri sebetulnya ketika ada obstacle atau ada hambatan itu dia kekeh, dia nggak mau untuk berpisah. Sekalipun situasinya itu menyakitkan buat kamu dan menyakitkan juga buat dia. Jadi dua-duanya sakit. Menurut dia kamu adalah seseorang dengan pribadi yang indah gitu ya. Jadi di dalam hatinya pun dia cinta sama kamu. Dia cinta sama Cancer, dia sayang sama Cancer. Tapi entah somehow mungkin ya karena kondisi atau ya banyak sekali masalah dalam rumah tangga itu, faktor itu banyak banget dan itu yang membuat akhirnya kalian mulai terpisah sama satu sama lain. Namun dia nggak mau ya, dia menolak untuk berpisah. Jadi ini bola ada di tangan Cancer. Apakah Cancer memutuskan untuk pergi atau tidak, itu bola ada di tangan Cancer. So it's okay. Ya, hubungan seperti ini memang saya rasa banyak. Namun satu hal nih, kalau misalnya ya banyak kayak namanya rumah tangga dua pribadi gitu. Disatukan baper-baperan, ya udah banyak banget godaannya. Dan godaan third party itu rumah tangga di mana-mana itu ngalamin gitu ya.
Lalu tergantung bagaimana apakah seseorang itu bisa mempertahankan komitmennya atau enggak, itu ya. So, ini kalau misalnya kamu dan dia berhasil untuk mengatasinya dan kalian akan menjadi satu pasangan yang, kokoh gitu. Saya akan ambil satu kartu lagi, ekstra. Di zodiak lain nggak ada, tapi di zodiak ini karena keluar cerita begini ini kayaknya baru di ini, baru di zodiak Cancer ini. Jadi saya mau lihat endingnya kira-kira gimana ya. Di zodiak-zodiak lain nggak ada. Ya, ternyata endingnya memang menyerahkan yang lama, kemudian sesuatu yang baru itu memasuki kehidupan kita. Let go, ikhlas, dan izinkan semesta untuk mengatur, mengalir, dan ini sepertinya memang sebuah hubungan yang tidak bisa dipertahankan pada akhirnya. Namun Cancer setelah hubungan ini selesai, Cancer akan bertemu dengan seseorang yang lain gitu ya. Oke, tadi untuk inisial sudah, untuk ciri-ciri ya. Untuk ciri-ciri ini sangat subjektif ya, artinya tidak mungkin semua kembar dengan semua Cancer. Jadi kalau misalnya memang ada seseorang di luar dari ciri-ciri yang disebutkan dan kamu merasa mantap, ya go ahead. Gitu. Ciri-ciri ini hanya untuk membantu kalau ada nih ciri-cirinya seperti ini, dan kamu akan tahu, wah ternyata dia. Ada sio ular di sini, tahun kelahiran 77, 89, 2001, yaitu sio ular. Ada sio macan di sini, tahun kelahiran 74, 86, dan 98. Oke. Ada zodiak Sagittarius, sekalipun semua zodiak ini masuk, tapi mungkin energi yang dominan adalah energi Sagittarius. Perawakan badan atletis. Kemungkinan dia menyukai olahraga, rambut lurus. Hidungnya besar, hidung besar tuh hoki kalau kata orang. Perawakan sedang nggak gendut, nggak kurus gitu ya. Nggak gendut, nggak kurus, dan atletis. Bisa sio monyet juga, di sini ada sio monyet tahun kelahiran 80, 92, dan 2004. Ada apa nih ya, Taurus. Once again, itu 12 zodiak semuanya ada. Namun energi yang dominan di sini Sagittarius dan Taurus. Ya. Bisa jadi ini hanyalah sebuah energi Sun, Moon, Rising, Venus. Dan last card di sini juga ada Aries ya. So, kurang lebih ini untuk ciri-cirinya, dan untuk saya akan buka untuk kesehariannya. Kesehariannya itu ini bisa jadi pekerjaan atau yang sehari-hari dia kerjakan ya, yang menjadi jodoh dari Cancer. Options, oke. Orang ini sepertinya sering berpindah-pindah pekerjaan, berganti-ganti pekerjaan ya. Lalu children, dia sangat menyukai, dia sangat sayang pada anak-anak. Pekerjaannya pun mungkin terkait atau berkaitan dengan anak-anak, nggak tahu apa ya.
Bisa jadi juga bekerja di keamanan gitu, di keamanan itu banyak, itu bisa keamanan itu bisa, apa namanya, polisi, tentara, security ya, apalagi ya, proteksi, insurance juga bisa bekerja di bidang insurance. Banyak banget untuk, kosakata dari pekerjaan yang Bunda miliki itu terbatas. So, kalau misalnya ada pekerjaan yang lain, ini hanya menggambarkan relatednya aja. Orangnya persisten, persisten tuh artinya memang ini tadi ya nggak menyerah gitu. Ngejar kamu pun ini nggak menyerah. Lalu last card. Orangnya senang belajar, ya bisa jadi pekerjaannya terkait dalam bidang edukasi, ya. Trainer bisa, terus kemudian punya online class bisa atau bahkan guru, atau kalau misalnya bukan pekerjaannya di situ, orangnya dia berpendidikan tinggi karena ternyata dia senang untuk belajar, ya. Well, overall seperti itu untuk jodoh Cancer. Oke. Kalau misalnya readingan ini resonate, ya belum resonate ya kan, belum terjadi ya. Ya anyway, kalau misalnya resonate, mungkin ada yang udah ngalamin gitu. Ya saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi sayangku ya. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget untuk personal reading, silakan nyalakan loncengnya. Bunda sering banget live, mi kamu semuanya. Dan pada saat live, kamu bebas boleh nanyain apa aja ya sayangku ya, oke? Makanya nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Well, Cancer, apapun hasil readingan ini, disikapi dengan bijaksana, dengan hati yang dingin, dan bisa kamu antisipasi ya. Berarti kalau misalnya kamu tidak menginginkan ini terjadi dalam kehidupan kamu, kamu bisa melakukan perubahan paradigma, kamu bisa melakukan perubahan di dalam rasa ya, rasanya itu mulai diperbaiki rasa supaya lebih happy, lebih gimana ya, sehingga kamu bisa menarik orang-orang yang memang baik yang sesuai untuk kamu. Well, Cancer, I wish you good luck. Semoga segera bertemu dengan jodoh. I love you. Bye-bye.